Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Balik lagi dengan saya, Yukina teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman. O genki desu ka? Genki desu ne. Yokatta desu. Untuk kesempatan kali ini Yuki bakalan sedikit bahas tentang modul NHK ya teman-teman. Ini modul NHK atau Yasashi Nihongo. Nah, ini yang pelajaran kelima. Nah, untuk pelajaran 1, 2, 3, sampai 4, Yuki udah bahas ya teman-teman sebelumnya. Nah, Yuki bakalan lanjut lagi untuk bahas pelajaran kelima. Oke, ini juga salah satu rekomendasi buat kalian yang baru bangun belajar bahasa Jepang. Modul ini sangat mudah dipahami juga teman-teman ya. Sudah, apa ya, mungkin kalau buat pemula bakalan cepet paham gitu penjelasannya karena ini juga simple banget teman-teman. Kore watashi no osusume desu. Minasan wa. Nah, sebelum Yuki mulai bahas pelajarannya, seperti biasa ya teman-teman ya. Please like, share, dan subscribe channel ini. Oke, yuk kita mulai. Ja, hajimemashou. Pelajaran kelima. Sore wa watashi no takaramono desu. Sore wa watashi no takaramono desu. Nah, ini udah ada contoh dialognya teman-teman ya, percakapannya. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, di sini ini adalah percakapan Ana dan Sakura. Nah, Iki bakalan bacain teman-teman ya. Aduh, apa sih ini? Oke. Watashi no heya wa kochira desu. Douzo. すごい。これは全部漫画？それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。Nah, yuk kita bahas teman-teman. Nah, di sini Ana bilang, watashi no heya wa kochira desu. Douzo. Nah, watashi itu saya teman-teman ya. Heya itu kamar. No ini partikel untuk kepemilikan. Jadi watashi no heya jadinya kamar saya. Nah, partikel no ini diingat aja teman-teman ya. Fungsinya untuk partikel kepemilikan. Jadi misalkan kayak contoh lain kayak apa ya, rumahku, watashi no uchi, misalkan watashi no kareshi, watashi no terebi, watashi no noto, dan lain-lain. Nah, artinya kepunyaan untuk partikel no sendiri teman-teman ya. Terus kochira desu. Watashi no heya wa kochira desu. Kochira itu artinya sebelah sini atau di sini. Nah, ini bentuk sopannya teman-teman ya. Ada juga yang bentuk biasa kayak koko, itu juga artinya di sini. Nah, yang kalau kochira ini lebih sopan dari koko teman-teman ya. Sebenarnya bisa kayak gini. Watashi no heya wa koko desu douzo. Nah, itu juga bisa. Tapi ini kalau pakai kochira ini kesannya lebih sopan teman-teman ya. Watashi no heya wa kochira desu douzo. Kamar saya sebelah sini, silakan. Gitu, silakan masuk gitu teman-teman ya. Nah, terus Sakura jawab, sugoi. Kore wa zenbu manga? Sugoi. Kore wa zenbu manga? Nah, sugoi itu artinya luar biasa, bisa luar biasa, hebat. Nah, ini sering didengar di anime juga, di drama juga teman-teman ya, yang sugoi. Misalkan contoh kayak kalian bisa gunain kayak game. Misalkan kalian punya temen, nah teman kalian itu pinter bahasa Jepang misalkan ya, ngobrolnya itu udah pera-pera atau lancar sekali bahasa Jepangnya. Nah, kalau misalkan teman kalian ngomong kayak watashi wa pakai bahasa Jepang, lancar banget. Nah, untuk reply, untuk menjawabnya kita bisa bilang, sugoi desu ne, nihongo ga jouzu desu. Nah, kayak gitu cara menggunakan sugoi, artinya luar biasa atau hebat. Nah, kore wa zenbu manga. Kore itu artinya ini teman-teman ya. Kore wa zenbu itu semua, manga itu manga sendiri teman-teman ya. Kore wa zenbu manga. Nah, luar biasa semua ini manga ya, kayak gitu ya teman-teman.
Nah, terus Ana jawab, "Sore wa watashi no takaramono desu. Watashi wa mainichi manga o yomimasu." Nah, sore itu artinya itu. Itu, tapi itu yang dekat dengan si lawan bicara, teman-teman ya. Nah, sore itu. Sore watashi no takaramono desu. Watashi no. Nah, tadi masih ingat kan kalau partikel no itu digunakan untuk partikel kepemilikan. Nah, ini juga kasusnya di sini juga sama, teman-teman ya. Sore wa artinya itu, watashi no takaramono. Takaramono itu bisa berarti harta, teman-teman ya. Maksudnya itu sesuatu hal yang penting, barang penting gitu. Sore wa watashi no takaramono desu. Nah, di sini udah diartiin sebagai harta, teman-teman ya, atau barang berharga gitu loh. Nah, nah di sini makanya watashi no takaramono itu artinya adalah harta saya. Harta saya itu maksudnya milik Ana, teman-teman ya. Nah, terus lagi, watashi wa mainichi manga o yomimasu. Watashi itu lagi artinya saya, wa itu partikelnya, teman-teman ya. Mainichi itu artinya setiap hari. Mainichi manga o yomimasu. Manga itu manga, terus o itu partikelnya, teman-teman ya. Yomimasu artinya membaca. Jadi saya membaca manga setiap hari. Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, ini juga udah dikasih tata bahasanya ya. Tata bahasa kata kerja bentuk mas. Nah, ini. Nah, kata kerja yang berakhiran dengan mas disebut kata kerja bentuk mas. Kita menggunakan bentuk mas saat bicara dengan sopan, teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kata kerja bentuk mas ini untuk mengubahnya menjadi negatif, ganti mas ini menjadi maseng, teman-teman ya. Mudah sekali, kayak yomimasu membaca. Kalau tidak membaca jadinya yomimaseng. Contoh lainnya kayak ikimasu pergi. Nah, kalau tidak pergi jadinya ikimaseng. Kayak tabemasu itu makan. Nah, kalau tidak makan jadinya tabemasen. Nah, untuk tata bahasa yang kedua itu subjek ditambah partikel wa ditambah objek ditambah partikel o ditambah kata kerja. Nah, susunan yang umum dalam bahasa Jepang adalah subjek, objek, dan kata kerja. Contohnya, watashi wa manga o yomimasu. Watashi itu subjeknya, wa itu partikelnya, teman-teman ya. Mangganya itu objek, o itu partikelnya, yomimasu itu kata kerja. Watashi wa manga o yomimasu artinya saya membaca manga. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu objeknya itu di belakang, teman-teman ya. Kayak jadinya saya membaca manga. Jadi subjeknya dulu kata kerja, terus objek. Nah, kalau di Jepang beda, teman-teman ya. Subjeknya dulu, terus objek, baru kata kerja. Itu yang umum, teman-teman ya. Kayak contoh lain kayak watashi wa keki o tabemasu. Watashi itu saya, subjeknya keki yaitu cake, objeknya, terus kata kerja tabemasu gitu. Diingat ya teman-teman ya, susunannya itu subjek, objek, kata kerja. Kayak contoh lain kayak misal kayak watashi wa anime o mimasu. Watashi itu saya, anime itu objeknya ya, anime. Mimasu itu melihat atau menonton. Watashi wa anime o mimasu. Kayak gitu.
Nah, di sini juga udah dijelasin ya. O dalam partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Nah, jadi Yuki kira jelas ya teman-teman ya. Nah, di sini juga udah ada kata tiruan bunyi. Oke, sebentar ya. Nah, kata tiruan bunyi onomatope kali ini adalah yang pertama para-para, yang kedua jikuri. Nah, kalau yang para-para ini adalah suara yang kita buat saat kita membolak-balik halaman. Nah, kayak begini teman-teman ya. Kayak pas balik-balik halaman kan ada suaranya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu namanya para-para. Nah, kalau jikuri ini menggambarkan bagaimana sikap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas teman-teman ya. Oke, untuk video ini sampai sini teman-teman ya. Mudah-mudahan aja agak bisa membantu buat kalian. Maaf ya kalau penjelasannya agak kurang bagus gitu. じゃあ見てくれてありがとうございます。じゃあこの動画はここまで。じゃあね皆さん、バイバイ。